Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Abian Zakwan Baksir dengan nomor mahasiswa 0735221164 di kelas 4 IV 4 Etika Profesi dengan dosen pengampunya Bapak Rosihan STMJS. Saya sekarang di semester 4 Program Studi Informatika Universitas Khairun Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Sebagai mahasiswa yang mengembang pendidikan di Indonesia, pasti tidak akan terlepas dengan namanya mata kuliah wajib, yaitu etika profesi. Seperti namanya, tentunya teman-teman bisa mengenal bahwa di sini kita akan membahas tentang etika dalam program yang diambil sekaligus pembahasan tentang profesi sebagai bentuk gambaran dasar karir ke depannya. Berhubung karena saya berlatar belakang informatika, maka etika profesi ini akan lebih dikhususkan kepada pembahasan mata kuliah yang lebih tertuju pada informatika itu sendiri. Selain itu, terdapat banyak problematika yang terjadi pada dunia informatika atau kita mengenalnya virtual atau dunia informasi. Di sini, saya ditugaskan untuk membahas tentang pelanggaran yang kerap terjadi pada dunia informasi, di mana selalu disandarkan dengan Undang-Undang ITE, atau Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, kita akan mengulas dalam 4 poin besar. Yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan ITE? Kedua, apa saja pelanggaran yang berhubungan dengan ITE? Ketiga, contoh Undang-Undang ITE. Dan keempat adalah solusinya. So, let's your preparation and start study. Nomor 1. Apa sih yang dimaksud dengan ITE itu? Nah, jadi teman-teman, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE adalah peraturan hukum yang mengatur aspek informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik. UU ITE ini mengatur informasi elektronik dan transaksi elektronik. Adapun mencakup data elektronik seperti tulisan, suara, gambar, peta, foto, surat, elektronik, dan lainnya. Sementara transaksi elektronik itu adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. Beberapa perbuatan yang dilarang dalam UU ITE meliputi menyebarkan video asusila, judi online, pencemaran nama baik, pengancaman, ujaran kebencian, teror online, meretas akun media sosial orang lain, dan menyebarkan berita bohong atau hoaks. Kedua, apa saja sih pelanggaran yang berhubungan dengan ITE? Berikut beberapa kasus pelanggaran UU ITE yang pernah terjadi di Indonesia. Contohnya, yang pertama, ada berita Adam Denny. Penggiat media sosial ini divonis 4 tahun penjara karena terbukti melanggar UU ITE dengan menyebarkan data pribadi anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni melalui akun Instagramnya. Kedua, Ariel atau Nazril Irham. Pada tahun 2010, vokalis band Ariel ini tersangkut kasus pelanggaran UU ITE atas video pornografi yang melibatkan dirinya sebagai pemeran utama. Beberapa artis perempuan seperti Luna Maya dan Kud Tari juga terlibat dalam kasus ini. Ketiga, Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Koordinator Kontras, Fathia Maulidiyanti, dan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar didakwa melanggar UU ITE karena melakukan pencemaran nama baik terhadap Menteri Indonesia. Sidang perdana mereka berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nah, contoh Undang-Undang ITE seperti memiliki beberapa pasal yang dapat dikenakan untuk menjerat pelaku penipuan online. Salah satunya adalah pasal 28 ayat 1 UU ITE. Dalam pasal ayat 28 ayat 1 UU ITE menyatakan
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pelanggaran pasal ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 4 tahun. Selain itu, pada pasal 27 ayat 1 UU ITE juga mengatur tentang penyebaran informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Semua ketentuan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan penyebaran informasi yang merugikan atau kita kenal sebagai hoax. Solusinya, kita harus pertama paham regulasi. Jadi, pelajari dengan baik isi UU ITE dengan ketentuan yang berlaku. Pahami apa saja yang diperbolehkan dan apa saja yang tidak. Kedua, etika bermedia sosial. Tegakkan etika dalam bermedia sosial. Hindari menyebarkan informasi yang dapat merugikan orang lain atau melanggar hukum, apalagi informasi yang belum dapat kita pastikan kebenarannya. Ketiga, verifikasi informasi. Sebelum membagikan informasi ke publik, pastikan kebenarannya. Jangan menyebarkan berita palsu atau informasi yang belum terverifikasi. Keempat, hati-hati dalam posting. Jika ingin memposting sesuatu, periksa kembali apakah itu melanggar hukum atau mengandung data pribadi yang sebaiknya tidak diungkapkan secara publik. Kesimpulannya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE di Indonesia mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa pelanggaran yang sering terjadi meliputi pencemaran nama baik, di mana menyebar informasi palsu atau merugikan seseorang melalui media elektronik, ujaran kebencian, menulis atau menyebarkan konten yang memprovokasi kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, atau SARA. Pornografi, menyebarkan materi pornografi melalui internet. Solusi untuk menghindari masalah hukum terkait UU ITE meliputi pemahaman regulasi, yaitu harus pelajari isi UU ITE, etika bermedia sosial, verifikasi informasi, hati-hati dalam posting, dan selalu ingat bahwa UU ITE bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mengatur penggunaan teknologi secara bijaksana. Saya atas nama Abiana Kondoksir mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya atas perhatiannya. Sampai berjumpa di tugas selanjutnya.